ditunjuk gitu ya. Jadi bisa itu termasuk untuk menjalin komunikasi. Nah, ini biasakan menanyakan keluhan pada anak terlebih dahulu sebelum menanyakan ke orang tua. Ya. Nah, dari orang tua itu sebagai konfirmasi jawaban. Ya. Jadi pastinya lengkapnya dari orang tua. Keluhan utama ini baiknya ditulis dalam bahasa pasien. Jadi yang mau bilang apa namanya sakit cenut-cenut ya ditulis sakit cenut-cenut gitu ya. Sakitnya bikin nggak bisa tidur ditulis demikian. Oke. Nah, kaitannya dengan riwayat sakit yang sedang diderita, yang perlu kalian gali yaitu yang terkait dengan keluhan utama, itu lamanya. Jadi sudah berapa lama ini sakitnya? Mulai timbulnya kapan atau karena apa? Ya, sejak minum es, misalnya, hari kemarin lusa. Oke. Keparahannya bagaimana? Keadaan yang mengurangi atau justru memperparah bagaimana? Misalnya kalau pakai tidur miring semakin kerasa, gitu ya. Adakah gejala penyerta atau sudah menerima atau perawatan atau minum obat biasanya obat penghilang rasa sakit ya kalau anak-anak. Kemudian beri penjelasan tentang kemungkinan penyebab dan keadaan penyakit. Jadi orang tua perlu diberi penjelasan, oh kira-kira ini karena giginya lubang bu, lubangnya mungkin sudah mengenai saraf. Nah ini setelah ini baru kita periksa gitu. Jadi palingnya diberikan prolog terlebih dahulu tentang kemungkinan penyebab dan kondisinya. Kemudian kita perlu gali mengenai riwayat keluarga, itu latar belakang sosial dari anak dan keluarganya. Berapa jumlah anak dalam keluarga tersebut? Ya, anak tunggal dengan anak 7 bersaudara, ada beda pastinya ya. Kemudian kehadiran di sekolah bagaimana, performa dalam kelasnya bagaimana, itu kita perlu tahu. Ya, apakah terus sakit gigi ini membuat performa di kelasnya turun, jadi males di kelas tidur-tiduran aja, nggak semangat ya. Bagaimana lingkungan di rumah? Lalu apakah ada kelainan genetik? Ya, jadi baik itu oral maupun umum. Nah, ini biasanya orang tuanya sudah tahu. Atau bisa jadi nggak tahu dan kalian sebagai penemu pertama yang menemukan pertama kali. Lalu ini perlu ditanyakan riwayat karies orang tuanya dan saudara kandungnya. Ya. Nah, tolong ketika menanyakan hal ini dia menggunakan bahasa yang baik dan sopan supaya tidak sampai menyinggung perasaan orang tua atau keluarga yang mendampingi. Ya, karena ini adalah materi sensitif. Ya. Oke. Selanjutnya adalah riwayat medis. Riwayat medis itu tidak hanya mengenai anak tersebut sekarang atau barusan, tapi sejak dari dia masih dalam kandungan. Ya, bagaimana tentang kehamilan ibunya, ya, lahirnya gimana, kemudian setelah lahir bagaimana dan early childhood periodnya bagaimana. Ya. Termasuk yang harus ditanya adalah apakah ada riwayat traumatic injury, pernahkah dia rawat inap atau operasi. Ya. Kemudian ada penyakit-penyakit apa saja yang diderita oleh anak ini. Karena beberapa penyakit atau kondisi tersebut dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung pada masalah di rongga mulut dan gigi. Juga mempengaruhi perawatan yang akan kita berikan. Ini penjelasannya. Ini masuk prenatal tadi ya, sejak dia dalam kandungan, pasien tersebut dalam kandungan. Apakah ibunya dalam sejak hamil itu mengalami infeksi, ya, seringnya apa sih cacar, ya, itu bisa memberikan dampak ke fetusnya, ke bayinya, janinnya, ya. Kemudian kelainan sistemik apa ada, misalnya diabetes gestasional misalnya. Kemudian apakah ada komplikasi, misalnya preeklamsi, ya itu kalian perlu tanyakan. Kemudian bagaimana imunisasinya si ibu ini ya sebelum dia hamil, apakah sudah imunisasi TT, MMR, ini kaitannya dengan infeksi langsung maupun tidak langsung ke bayi. Ya. Kemudian ini khusus, mungkin ini ada dari textbook luar negeri ya, jadi antiserum revaccination ini untuk perbedaan resus pada bayi ya. Kaitannya nanti dengan ada kelainan darah atau kondisi perdarahan pada bayi. Karena ada beda resus tersebut ya. Selanjutnya di prenatal ini natal neonatal. Jadi
Jadi kita perlu tanyakan apakah lahirnya sesuai waktu, apakah sebelumnya, istilahnya prematur. Ya. Kemudian apakah lewat waktu. Cara lahirnya juga kita perlu tanyakan. Sebagai gambaran untuk usia lahir ini, untuk bayi yang lahir prematur ini ada bedanya ya. Jadi bisa jadi digali lagi itu karena preeklamsi. Preeklamsinya bisa digali lagi ternyata dari mungkin kalian pernah baca ibu dengan kondisi periodontitis ya yang parah, di mana P. gingivalis sangat berperan itu bisa menyebabkan preeklamsi. Chatnya dari Hafiza silakan. Kemudian cara lahir. Ini ada secara normal, apakah menggunakan bantuan forceps atau secara sesar. Yang pasti kalau dengan forceps ini biasanya karena peletakannya di daerah kepala sini ya. Jadi itu ada gangguan terhadap kanjinya. Kemudian untuk yang lahir secara sesar dengan yang normal itu beda dalam hal mikrobiomnya si anak. Mikrobiom itu adalah flora normal yang awal menetap di bayi itu kalau lahirnya lewat jalan lahir dan lahirnya lewat sesar itu ada yang beda. Ya. Kemudian vaksinasi yang setelah lahir persis itu ada hepatitis B, polio, BCG, DPT ini sampai dengan usia 2 bulan. Ya. Kemudian bagaimana dengan early childhood period? Jadi kita perlu tanyakan bagaimana perkembangannya anak ini. Ya, apakah sesuai dengan milestone, kapan dia merangkak, kapan dia duduk, berdiri, atau apakah ada masalah. Dan memang apakah masalahnya sudah dikonsultasikan dengan spesialis anak, konsultan tumbuh kembang. Kalau kita sebagai penemu pertama, dan baiknya kita ya mengkonsulkan kepada sejawat. Kemudian maaf, anak saya ketatap meja sebentar ya. Sebentar ya. Maaf ya, mohon maaf. Kemudian tadi sampai di mana? Oh ya, milestone tadi ya sesuai atau enggak. Kemudian bagaimana riwayat imunisasinya? Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mengeluarkan gitu ya imunisasi yang wajib untuk anak 14 tahun itu antara lain ini ya, itu apakah sudah dipenuhi ya. Lanjut. Ini daftar-daftar penyakit banyak gitu ya. Ya memang kita sebagai dokter gigi nggak hanya ngurusin gigi ya. Jadi mengenai penyakit-penyakit ini memang yang ini sudah yang di anak-anak ya. Kalian perlu tahu, perlu pelajari. Nah, antara lain itu kardiovaskular apa saja, penyakit saraf, penyakit endokrin, dan pernafasan, kelainan darah, ya, urogenital, infeksi virus, ini ada pencernaan, psikiatrik, ya, kemudian ada special need condition, kemudian keganasan, kelainan imun,
radiasi atau kemoterapi. Ini kaitannya dengan anak-anak tersebut, adakah kondisi yang terkait dengan penyakit ini atau kondisi ini di rongga mulutnya. Dan tadi sudah saya jelaskan kaitannya dengan perawatan yang akan kita berikan. Makanya kita perlu itu tadi ya, komunikasi dengan kolega kita. Nah, kita tidak boleh menentukan sendiri perawatan ini tanpa tanya dulu ke mereka apakah ini bisa mengganggu, apakah bisa menimbulkan dampak atau lain sebagainya ya. Selanjutnya adalah riwayat obat yang digunakan ya. Jadi mungkin saat ini sedang mengkonsumsi obat-obat untuk penyakitnya tersebut ya. Baik itu dikonsumsi atau disuntikan atau apa itu kita perlu tanya ya. Ataukah sebelum perawatan gigi ini mungkin pasiennya memerlukan Richard sama Koko. Oke, sorry baru baca. Memerlukan antibiotik terlebih dahulu ya, atau obat lain yang perlu dikonsumsi sebelum perawatan gigi ya. Kemudian apakah ada riwayat jadi sudah ketahuan sebelumnya bahwa memang ada alergi atau sensitif bereaksi terhadap obat-obatan yang sering adalah penisilin ya, antibiotik. Kemudian bahan anestesi ya, karena kita mencabut menggunakan bahan anestesi ini mungkin sebelumnya ada yang sudah pernah lalu ada reaksi alergi ya. Kemudian penggunaan bahan sedatif di sini kalian belum ya, mungkin spesialis. Kemudian dari faktor lingkungan juga, misalnya latex pada handskun kita ya. Mungkin makanan kalau di kampus terus dia nggak ada orang tuanya jajan ternyata alergi mungkin ya. Kemudian pewarna, terus bahan metal biasanya seperti itu lamar pada perawatan orto misalnya, dan akriliknya pada plat orto. Nah itu kita perlu gali dulu ya, kalau dia memang punya riwayat alergi kita perlu lebih berhati-hati ya. Ini apa ya, slide saya masih jelas ya di sini soalnya ada kotak kuning. Please move this window away. Jelas kan ya, masih ya? Masih deh. Oke, selanjutnya kita bicara tentang riwayat kondisi gigi sebelumnya ya. Kita perlu tanyakan sebelum datang ke kita ini untuk alasan yang sekarang, apakah memang sebelumnya sudah ada pernah sakit gigi, nyeri gigi atau infeksi bahkan bentak sebelumnya ya. Jadi itu perlu kita tanyakan, terkait juga dengan faktor-faktor yang mempengaruhi itu perlu kita tanyakan. Itu kebiasaannya dia menyikat gigi, frekuensi berapa kali, waktunya kapan, udah benar nggak, 2 kali pagi setelah makan malam sebelum tidur. Kemudian penggunaan pasta gigi, pakai enggak, pakai yang berfarat atau yang non ya. Saya jadi nggak bisa lihat ini tapi PPT-nya gimana bilangin kuning-kuning. Kemudian nah ini sikat giginya masih didampingi atau sudah dilepas gitu, padahal anaknya masih kecil, itu kurang tepat ya. Kemudian apakah ada kebiasaan dulu sebelumnya, atau sebelumnya maksudnya berarti sekarang sudah berakhir, sudah nggak lagi, ataukah masih berlanjut, misalnya menghisap jempol, menggigit jari, pensil ya, bruxism ini menurut saat malam, itu perlu kita tanyakan kaitannya dengan itu bisa menjadi faktor etiologi maloklusi ya. Jadi kalau kita merawat maloklusi kita tidak tidak hilangkan dulu faktor etiologinya, maka akan tidak jalan untuk perawatannya ya. Kemudian ini dari sini kita juga bisa menjelaskan ke orang tua kondisi misalnya rampan karies, abrasinya kenapa, atrasinya kenapa, misalnya karena bruxism tadi kemudian terjadi
Mungkin dari sini kita juga dapat mengevaluasi sikap orang tua terhadap perawatan gigi anaknya. Dulu sudah pernah sakit gigi, tapi nggak dibawa-bawa ke dokter gigi. Gitu ya. Ini mungkin orang tuanya kurang care atau memang masalahnya sekarang waktu biasanya ya. Tidak ada waktu atau kendala biaya. Oke. Kemudian dari sini kita bisa menyusun rencana perawatan yang tepat. Nah, di sini kaitannya juga dengan rekam medis gigi ya. Kemudian kalau ada foto gigi sebelumnya atau di dokter sebelumnya mungkin ya, itu bisa kita tanyakan sebagai informasi terkait dengan kondisi yang sekarang. Nah, tadi tentang kondisi gigi sebelumnya. Nah, ini tentang pengalaman perawatan gigi sebelumnya ya. Kalau memang ada dokter gigi yang sudah merawat sebelumnya, kita bisa tanyakan namanya, alamat, nomor telepon ya. Kita perlu tanyakan mengenai yang tadi itu. Kemudian bisa tanya kapan itu terakhir ke dokter gigi, apakah ada pengambilan foto, kapan itu ya. Harus jadi topik aplikasi fluoride. Kemudian kita juga bisa gali mengenai pengalaman anak terhadap perawatan gigi sebelumnya. Jadi yang lalu bagaimana, misalnya yang lalu datangnya karena dia habis kecelakaan, kemudian trauma di gigi anterior, giginya patah atau lepas. Otomatis itu bukan kondisi yang menyenangkan buat pasien ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya demikian, maka di pertemuan ini dengan kita bisa membangun komunikasi yang baik, kemudian mengembalikan kepercayaan dia terhadap dokter gigi. Kalau kemarin kayaknya mungkin dokter giginya harus melakukan tindakan yang emergensi, di mana pasiennya mau nggak mau harus menerimanya. Gitu. Jadi, kalau sekarang kita bisa pakai behavior management yang tepat pada pasien. Kemudian ini kita perlu gali mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Tadi sudah disebutkan tentang developmental milestone, kemudian kaitannya dengan perkembangan bicara, bahasa, motorik, sosialisasi. Ya. Contohnya aja kemampuan motorik ini ya. Ini dalam hal sikat gigi aja. Kalau kita ngajarin sikat giginya, teknik kan ada macam-macam ya. Nanti kalian akan belajar teknik sikat gigi itu ada berbagai macam. Nah, kita sesuaikan dengan kemampuan motorik anaknya. Kalau memang kemampuan motoriknya masih belum bagus, kita jangan ajarkan teknik yang sulit, nanti malah dia nggak mau sikat gigi. Nah, jadi kita perlu ada pertimbangan dari sini. Ya, maka itu harus ditanya dan digali. Kemudian apakah ada permasalahan defisiensi nutrisi, ya, problem pertumbuhan, ya, adanya kelainan-kelainan dengan ini tadi perkembangannya mereka. Ini kita perlu konsultasikan dengan spesialis anak. Oke, Amalia, silakan. Selanjutnya riwayat diet ya. Ini harus kita tanyakan ya. Mungkin kalau di pasien dewasa, kecuali yang geriatri ya, kita jarang nanya nih suka makan apa gitu ya. Tapi kalau di anak-anak kita perlu catat ini pola makannya mereka ya. Pola makannya mereka, apakah vegetarian atau mix. Kemudian mengenai konsumsi makanan minuman kariogenik. Mungkin karena susah makan minum, jadi sama orang tuanya dijajalin yang enak-enak, yang manis-manis gitu, biar anaknya cepat gede, bisa seperti itu ya. Kemudian konsumsi susu bagaimana, apakah dia minum ASI, apakah minum formula, nah kalau minum ASI sampai berapa umurnya, dilanjutkan formula itu apakah pada kebiasaannya diminum saat tidur, menjelang tidur ya, itu kaitannya dengan apa, nursing botol karies ya. Kemudian sampai kapan, apakah masih sampai sekarang, misalnya anaknya udah SD gitu ya, udah gigi permanen, dia masih pakai susu botol, itu kita perlu tanyakan. Kemudian ini tadi frekuensi camilan, jadi selain 3 kali makan utama pagi siang malam, diantaranya itu nyemilnya apa, kariogenik atau yang baik, yang berserat gitu, sebagai bahan dental health education kita ya.
Oke, itu tadi yang poin pertama, subtopik menggali dan mencatat riwayat. Ya. Kemudian sekarang kita ke pemeriksaan klinis. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan nanti disimpan ya, kita di akhir jam nanti simpan kalau ada yang mau nanya. Oke, pemeriksaan klinis meliputi 3 ini ya. Jadi secara umum dulu, kemudian ekstra oral bagaimana, dan intra oralnya bagaimana. Oke, yang dimaksud pemeriksaan general atau umum seperti ini ya. Jadi tinggi badan, berat badan ya. Di klinik kita tuh di RSGM ada nih alat ukurnya ya. Kenapa sih kita harus repot-repot mengukur ya? Seperti tadi saya bilang, dokter gigi ini wajib melihat pasien ini secara holistik keseluruhan ya. Kita ya, karena ada kaitannya juga dengan kita ya, dengan pertumbuhan rahang ya, tinggi badan dan berat badan ini karena dia berhubungan langsung dengan status perkembangan dan nutrisi ya. Oke, kemudian gaya berjalan. Oke, ini ya, kita bisa lihat gaya berjalan anak ini normal atau enggak. Misalnya ada yang jalannya bergoyang seperti bebek, atau ini jalannya kok pelan-pelan, kok kayak ada, apakah pernah ada trauma daerah mana ya gitu. Itu kita perlu konsultasikan juga dengan sejawat. Kemudian postur bagaimana? Ya, postur pada mungkin masih ingat skoliosis atau ya, lihat adanya apa penelitian TMG itu. Jadi selain TMG itu bisa juga postur tubuh si anak ini nggak enak. Jadi semuanya itu kemudian structure and build ini indikasi malnutrisi yang dibahas itu namanya stunting ya, di mana anak itu pendeknya itu di bawah 2 standar deviasi. Yang sedang Indonesia kami, Indonesia nomor 3 di Asia Kemudian ini vital sign ya, vital sign kita catat pulsnya berapa, tekanan darah ini mungkin sulit ya kalau ya. Kemudian respiratory rate ya, kita catat berapa menit, berapa kali per menit. Kemudian apakah ada illness atau malaise pada anak pada saat dia datang ke kita. Kemudian pemeriksaan, jadi mulai dari datang dokter gigi biasanya lihatnya langsung ke gigi gitu ya, kalau sudah mungkin dari sekarang sudah kebiasaan teman-teman lama lihatnya gigi dulu. Nah ini biasakan lihat secara keseluruhannya, jadi kita lihat kepalanya dulu. Kepala ini kaitannya sama ya pertumbuhan ketiga wajah, ini apakah dia termasuk mesosefalik, polikosefalik, brachysefalik ya. Bagaimana yang meso, polikografis ya. Jadi meso yang poliko yang panjang sempit, ini berarti lebar. Ini lihatnya memang harus dari atas, jadi positif pasiennya bisa di bentar unit atau ketika di pangku orang tuanya, ketika jalan kita udah bisa lihat kurang lebihnya demikian ya. Ini bentuk wajah mesoprosopik atau teori atau yang mirip-mirip sama yang tadi ya. Jadi ini yang sedang itu rata-rata atau lebar atau panjang ya. Kemudian kita ini semua tadi dicatat ya, nggak cuma dilihat, jadi dicatat. Rekam medisnya RSGM itu sudah ada kolom-kolom untuk mencatat itu ya. Nanti kalau kalian punya praktek punya kolom-kolom juga untuk ini ya, perlu kita pantau perkembangan perubahannya ya. Lanjutnya adalah bentuk profil, ini lurus ya, yang A, kemudian yang B ini dia kompas cekung ya. Kemudian yang apa, B ini konveks ya. Kalau di kelas saya biasanya suruh ini kalian tolak-tolak lihat temennya, temennya cembung apa cekung atau gimana. Kalian coba ngaca sendiri ya, kalian masuk yang
kaitannya misalnya nanti yang cekung nanti setelah dirawat orto, posnya dia bisa profilnya menjadi normal. Atau yang cembung ini bisa jadi normal. Gitu. Ya, walaupun ini ada kaitannya dengan kondisi ras tertentu misalnya, tapi ada yang mau dikoreksi, ya bisa dikoreksi jadi normal. Sorry ya, semoga tidak mengganggu, memang beginilah kondisinya. Jadi oh ya ini udah sekarang pembengkakan wajah. Jadi ekstra oral itu perlu kalian lihat juga. Ini wajahnya asimetri atau simetri. Asimetri itu bisa macam-macam etiologinya ya. Apakah memang sedang ada infeksi di misalnya di pipinya sini kelihatan ya bengkak sampai ekstra oral. Atau ini ada kondisi seperti infeksi mams kelihatan. Kemudian apakah ada trauma, misalnya pasien kecelakaan trauma ya, itu kemudian faktor levernya sehingga menyebabkan ada asimetri wajah. Kemudian apakah ada paralise atau kondisi ini fibrosis displasia atau ada kelainan perkembangan ini kaitannya dengan kondisi asimetri. Jadi perlu dicari tahu asimetrinya kemana. Atau bisa juga karena ada kebiasaan buruk dari kecil tidurnya satu sisi sebelah sini, terus kalau nggak sebelah sini nggak enak nggak bisa tidur, kalau miring sana nggak enak, jadi akibatnya sebelah sini lain agak tirus bisa. Kemudian kita lihat juga nih mata ya. Oke. Mata ini bagaimana warna seleranya ya, jernih putih kuning gitu bagaimana ya. Ada inflamasi atau pembengkakan ya. Kaitannya dengan kondisi gigi rawan atas biasanya kalau pasien anak mungkin jarang ya. Tapi ada juga yang menyebabkan pembengkakan di kelompok. Kemudian anak dengan ini kelainan saluran pernafasan atas ini misalnya ada sinusitis atau alergi, ini matanya juga agak sedikit bengkak kalau kita lihat ya. Kemudian pada gangguan tiroid ini juga matanya tidak normal. Kemudian hidung ini berarti kan bentuk, ukuran, warna ya, lagi pilek enggak misalnya ya, ada nasal discharge. Kemudian kalau itu kronis ya, gangguan pernafasan, obstruksi, itu kita perlu tahu dan kita bisa lihat. Jadi misalnya pada saat pemeriksaan anaknya menunjukkan bahwa dia bernafasnya melalui mulut. Normalnya orang nafas lewat hidung itu bisa ya, ini anaknya ketika kita periksa kerasa anaknya bernafas melalui mulut, kita cari tahu ini kebiasaan buruk atau memang ada obstruksi di saluran nafasnya misalnya ya. Kemudian kondisi seperti sleep apnea atau norok ya, ini apakah ada kelainan di saluran pernapasannya. Misalnya kaitannya gini, kalau kita mau koreksi kebiasaan jelek anak ini bernafas melalui mulut, kalau kita belum pastikan dulu bahwa saluran nafasnya ini nggak ada masalah, terapi yang kita berikan itu seperti memaksa dia harus bernafas lewat hidung. Nah kalau ada masalah anaknya memang nggak bisa nafas ya. Itu penting untuk dipastikan terlebih dahulu. Kemudian pemeriksaan telinga ya, itu misalnya ada infeksi telinga kronis atau kelainan pendengaran ya, itu bisa ditanyakan ke orang tua ya. Kemudian pemeriksaan kulit, nah ini juga seringnya kalian sebagai dokter gigi itu sebagai yang menemukan pertama kali. Jadi sering pasien mahasiswa bawa pasien ya, kemarin nggak bisa datang dok, ini baru bisa kontrol sekarang, yang kemarin itu dia sempat demam apa, kemudian orang tuanya nggak bolehin bawa gitu ke klinik. Dia datang kulitnya ada apa merah-merah gitu ya, ada keropeng-keropeng. Nah, itu kita langsung mikir apa nih, jangan cacar gitu ya, masih infeksius enggak ini gitu ya. Jadi dokter gigi bisa atau
itu lesi primer atau sekunder ya. Nah, ada juga yang kelainan berhubungan dengan gigi. Itu adalah kondisi misalnya ektodermal distosi ya. Giginya itu kondisinya apa, ada yang tumbuh misalnya, ada yang tumbuhnya itu bentuknya atau ruang pulpanya besar misalnya gitu ya. Jadi itu di kulit juga ada tandanya dari ektodermal displasi anaknya itu apa, sulit berkeringat gitu ya. Nah, itu perlu kalian pelajari. Kemudian kondisi kulit seperti ini bekas luka, memar, ya. Tidak jarang kasus abuse ya. Abuse itu juga dokter gigi yang menemukan. Nah, itu kita perlu tahu tanda-tandanya apa yang masuk dalam child abuse. Terus kalau kita curiga itu ada protokolnya yang harus kita ikuti ya. Kita harus menyelamatkan anak itu. Nah, dari kulit aja kita sudah bisa tahu macam-macamnya. Kemudian pemeriksaan dagu, dagu yang menonjol. Kita lihat ada anak yang dagunya nonjolnya cantik banget gitu ya. Jadi kita perlu lihat itu gimana sebenarnya ototnya ini yang muskulus mentalis ini apakah memang aktif atau memang dia demikian adanya. Nah, itu bisa jadi kebiasaan dia terbiasa ininya kondisinya apa tegang gitu ya. Kaitannya nanti dengan malfusi misalnya gigitannya jadi silang misalnya. Ya. Kemudian pemeriksaan gigi. Jadi sebelum lihat gigi pasti kelihatan bibir dulu dong. Ya. Jadi bisa lihat ini kompeten inkompeten. Ya. Jadi kalau kompeten itu kita saat posisi istirahat ini bibirnya mingkem nutup. Ya. Tapi kalau inkompeten itu saat istirahat dia harus dengan kekuatan otot sekitar mulut itu baru bisa nutup bibirnya. Bibir yang misalnya ambulafilitis, dia lagi sariawan, bibir pecah-pecah, ya. Itu kita catat, kita terapi juga loh, ya nggak cuma dicatat. Kemudian pemeriksaan TMJ, ya, jadi pemeriksaan fungsi TMJ dilakukan dengan palpasi ya, di sini versus akustis eksternal, terus kita meraba mandibular frontal, ya. Kita juga mendengarkan. Ya. Jadi catat apabila ada clicking sound, terus ada crepitus, gitu ya, crepitus kemudian nyeri, kemudian saat membuka dan menutup ini apakah ada hambatan, apakah ada mengbok, deviasi, ya. Adanya tanda-tanda autism. Untuk pembukaan normalnya 40 sampai 45 menit, ya kurang lebih 3 jari. Kalau nggak bisa buka itu kenapa kita harus cari ya. Ini gambarnya sama melakukan pemeriksaan ya. Jadi kita dari bagian depan ini sambil diperhatikan saat anaknya membuka dan menutup mulut apakah ada deviasi atau tidak. Ini juga ada di kolom pemeriksaan itu ya, rekam dis di RSGM. Jadi sudah lengkap. Kemudian pemeriksaan kelenjar ya. Jadi kita perlu lakukan ya, terutama ujung leher, sama caranya dengan palpasi ya. Kalau adenopati itu biasanya dikaitkan dengan infeksi virus atau bisa juga kaitannya dengan infeksi gigi ya. Kita yang perlu catat yaitu adanya pembesaran, kemudian sakit tadi ditekan, konsistensinya bagaimana ya. Caranya seperti ini ya, kita raba tidak teraba, kenyal atau keras, sakit atau tidak ya. Cervical, submandibular, submandibular. Oke, 40. Ini sebenarnya waktunya kurang berapa kalau di kalian? Kalau di saya sih kurang 5 menit. 50 menit. Tapi terserah kalau misalnya mau lanjut kita tanya jawab. Kalian kalau ada yang mau ditanyakan
Soalnya ini ke belakang nanti sudah tentang pemeriksaan intraoral sampai menegakkan diagnosa. Mohon maaf sebelumnya tadi ya banyak selingannya. Jam segini anak saya bangun. Sudah mulai cari perhatian, minta perhatian. Gimana mungkin ada yang mau nanya? Presensinya jangan lupa ya. Saya stop screen dulu gitu ya. Ini total 51 benar berarti ya. 50 mahasiswa dengan saya satu. Enggak dong. Ini ada dari tim UISI. Tim UISI-nya satu orang biasanya. Ada yang nggak hadir kah ini? Siapa tadi? Erin Tita mungkin tahu yang nggak hadir. Lengkap dokter. Oh, lengkap ya? Iya. Oh, jadi ini udah nggak ada orang UISI ya? Iya Di dok. pagi ada. Oke. Oke, mungkin kalian perlu screenshot ya untuk ngisi link presensi. Oke, yang ada lagi yang ngisi ini. Jadi 50 plus saya. Ada yang mau ditanyakan mungkin penjelasan saya cukup jelas nggak? Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Nah, saya juga perlu screenshot. Ada sedikit beda ya sama slide tahun lalu ya. Tahun lalu kan masih perlu perbaikan, jadi ini saya diminta memperbaiki sama PJMA. Sudah ada di aula kan ya? Atau belum? Belum dok. Oh belum ya? Iya. Saya sudah setor PJMA sih. Gimana?